Pemuda itu terlalu suka wanita, dan dibohongi oleh ibunya sendiri untuk berbisnis di Myanmar Utara. Siapa yang tahu begitu dia masuk ke kawasan industri dia merasa ada yang tidak beres. Tapi saat itu sudah terlambat. Ketua tim langsung memukul pemuda itu dan mengirimnya ke alam baka. Tidak disangka pada detik berikutnya dia tiba-tiba hidup kembali. Kembali ke 15 menit sebelum dia masuk ke kawasan industri. Semua plotnya persis sama. Hanya terlihat ketua kelompok sedang melatih anggota baru dengan pistol. Kemudian membiarkan mereka memilih sendiri. Yang ingin menghasilkan banyak uang silakan tetap. Yang tidak punya ambisi bisa pergi sekarang. Ketika pria di sampingnya ingin pergi, anak muda segera menariknya kembali. Karena dia sangat jelas akan konsekuensi jika pergi. Tapi selalu ada orang yang percaya itu. Segera akan pergi dari sini. Sialan. Karena seekor babi menghabiskan 10 koinku. Saat ini, para pendatang baru tidak berani bergerak sembarangan. Di depan mereka, kepala suku ini adalah penyebab kematian pemuda dan pacarnya di kehidupan sebelumnya. Melihat wajah yang familiar ini, dia sudah memikirkan bagaimana membalas dendam. Masih berpikir untuk membawa pacarnya meninggalkan tempat ini. Untuk bisa bertahan dengan baik, dia secara sukarela bergabung dengan sebuah tim teknis. Di sini tidak hanya perlu memelihara jaringan sehari-hari, tetapi juga harus menyelesaikan tugas penipuan. Bisa dibilang itu adalah tim yang paling menyedihkan dan melelahkan. Pada saat itu, pemuda itu tiba-tiba teringat bahwa di kehidupan sebelumnya ada permainan judi yang akan menjadi sangat populer pada waktu itu. Dealer seksi online dibuka. Dengar, pemuda ini bicara aneh. Anggota tim mengira dia bodoh. Saat semua orang istirahat, dia hanya memerlukan 1 jam untuk merancang program judi yang sepenuhnya baru. Setelah anggota tim mengujinya, mereka menemukan bahwa ide desain ini sangat luar biasa. Begitu diluncurkan pasti akan sukses besar. Sekarang hanya selangkah lagi menuju kesuksesan. Itu berarti mencari teman dekat dan pejabat. Siapa yang tahu pemuda itu sudah punya tujuan. Malam itu dia diam-diam masuk ke klub malam di kawasan itu. Dia menemukan pacarnya yang belum dikenalnya. Dia bilang selama dia membantu promosi, dia akan segera bisa pergi dari sini. Tapi pacarnya sama sekali tidak percaya padanya. Liu Wang, kau sebenarnya adalah orang Huaxia. Saat berusia 6 tahun, dia datang ke Myanmar Utara bersama ayahnya. Kemudian, Ruan Peng merancang permainan judi. Dia membuat ayahmu kehilangan segalanya. Untuk membayar utang, ayahmu membawamu masuk ke kawasan ini. Bagaimana kamu tahu tentang hal ini? Aku tidak pernah memberitahu siapapun. Aku juga tahu bahwa di kawasan ini, kamu bermimpi membunuh saya. Bagaimana kamu berani mengatakan hal seperti itu? Jadi, saya tidak punya hutang. Gadis itu akhirnya menyetujui. Pemuda itu kemudian mempromosikan dia menjadi super aplikasi yang digandrungi banyak orang pada hari berikutnya. Dalam 3 hari saja, omset mencapai 10 juta. Target performa 3 tahun tercapai dengan mudah. Namun, pemuda itu meminta ketua tim untuk mencatat sumber setiap dana dengan jelas. Karena semua ini adalah uang hasil jerih payah rakyat. Setelah menghancurkan utara Myanmar secara menyeluruh, harus dikembalikan seperti semula kepada semua korban. Pemilik taman industri mendengar tentang hal ini, langsung mencari pemuda itu. Ye Tian tidak menyangka kamu baru saja masuk taman industri sudah menciptakan prestasi sebesar ini. Kemampuan pemuda ini sangat kuat, bos. Ini semua adalah kerja keras kita bersama. Saya juga harus berterima kasih kepada Liu Meng karena mau percaya pada saya, membantu saya menyelesaikan kinerja. Tentu saja, saya juga harus berterima kasih kepada Kapten Ruan yang sengaja membuat video sampah, memberi saya kesempatan ini. $100 ini dianggap sebagai kredit untuk Kapten Ruan. Apa maksudnya? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa bersaing denganku di kawasan hanya karena kamu melakukan sedikit kinerja? Kapten Liao, sebaiknya kamu terima uang ini dengan baik. Ini akan menjadi penghasilan terakhir yang kamu dapatkan di kawasan ini. Kau mencari mati, ya? Anak muda, harus memiliki semangat seperti ini. Ye Tian, Liu Meng, mulai hari ini, kalian berdua akan menjabat sebagai ketua tim Feng Jiang dan ketua tim Yao Jiang. Apakah kalian berdua memiliki keberatan? Terima kasih, bos. Bos, di kawasan ini tidak pernah ada aturan seperti itu. Baru masuk kawasan ini langsung naik jadi ketua grup, kalau bos memihak kepadanya. Bagaimana kami bisa melakukannya? Betul bos, hanya dengan bermain game bisa naik jadi ketua grup. Ini membuat para rekan kerja merasa tidak adil. Bawa uang ini dan bersenang-senanglah di taman selama beberapa hari. Buatlah permainan yang jelek, jangan terlalu menghargai diri sendiri. Permainan jelek, hasil kerja Ye Tian dalam 3 hari lebih banyak daripada tim Huojian dalam setengah tahun. Bagaimana kalau kita langsung biarkan Ye Tian jadi pemimpin di tim Huojian kalian? Kenapa Anda selalu berbicara mendukungnya? Apakah kita akrab? Karena ketua Ruan sangat meremehkan permainan kami.
Semoga prestasi kalian bulan depan bisa melebihi kami. Apa sih kamu sebenarnya? Berani bicara dengan kami. Di dalam kawasan ini, prestasi berbicara. Ruan Peng, lebih baik kamu pikirkan bagaimana cara meningkatkan prestasi. Baiklah. Berani taruhan? Kepala tim yang tua begitu percaya diri. Apa yang ingin kamu taruhkan? Taruhkan hasil kerja bulan depan. Siapa yang kalah harus berlutut dan memanggil kakek. Siap bertaruh, siap menerima konsekuensi. Untuk benar-benar menghilangkan Ruan Peng, kita perlu memanfaatkan kekuatan kelompok tukang batu kalian. Tian Ge. Apa ini terlalu berisiko? Kabar tentang Ruan Peng yang kehilangan besar sudah menyebar di kawasan ini. Khawatir ini akan merugikan kita, yang disebut merencanakan sebelum bertindak, tanpa keyakinan yang penuh. Saya tidak akan menyusahkanmu untuk membantu. Saya hanya khawatir kita sekarang belum menjadi lawan Ruan Peng. Yang saya khawatirkan adalah Ruan Peng akan bertindak nekat, langsung menyerang kita. Apakah semua orang sudah mengerti tugas yang diberikan? Harus dipastikan bahwa semua orang di seluruh kawasan tahu tentang berita ini. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai ketua. Dia hanya seorang pemalas, dan dia berani memerintah kita. Apa dia gila? Bicara seperti ini dalam kerjasama. Mulai hari ini, saya tidak ingin melihatmu lagi di kelompok Yao Jiang. Carilah jalan hidupmu sendiri di taman. Liu Meng, jangan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Ketua Ruan di taman menunjukkan bahwa tindakanmu ini adalah jalan menuju kebinasaan. Saya justru ingin melihat siapa yang bisa tersenyum paling lebar. Ketua Ye. Pemuda itu memang impulsif. Ruan Peng terlalu kuat di kawasan ini. Banyak ketua kelompok memiliki hubungan pribadi yang dekat dengannya. Sulit sekali untuk mengalahkannya. Tenang saja, aku sangat yakin dengan kemampuanku sendiri. Benar-benar yakin. Terima kasih, Ketua. Aku suka dengan sikapmu yang berani ini. Kalau ada yang perlu dibantu, ingat untuk bilang padaku. Dari mana kamu? Dari mana asalmu? Aku sudah menemukannya. Kakak tetap bertenaga. Apakah di antara kalian ada yang bisa pemrograman? Kita perlu memikirkan cara untuk mengirim mata-mata ini ke kelompok Ruan Peng. Bagaimana, Ketua Ye? Ada yang menarik perhatianmu. Mulailah membiarkan mereka datang ke tempatmu. Si kecil Qi bisa pemrograman. Dia seorang ahli pemrograman. Ketua Ruan sangat cocok untuk bergabung dengan tim kami. Oh, Ketua Ni ingin si kecil Qi. Kami di taman industri ini sangat adil. Kamu ingin bergabung dengan tim mana? Ketua Ye, jika si kecil Qi ingin bergabung dengan tim kalian, jadi orang ini tidak ada masalah denganmu. Kami tidak ingin memaksa orang. Apa kau tuli? Pikirkan baik-baik sebelum menjawabku. Saya memilih untuk bergabung dengan ketua kelompok dan tim. Lalu bagaimana dengan harimau hitam, siswa harimau hitam itu? Ye Zuzang, kalau kamu suka dia, terserah kamu. Ibu sudah bosan. Ketua Zhao. Orang ini saya jaga. Naik orang pincang, seorang bodoh. Benar-benar ingin menangkapnya. Ketua Ye. Setelah Anda pulang, latih kaki Anda dengan baik, agar tidak kesulitan saat waktunya tiba. Seorang pria terhormat membalas dendam. 10 tahun tidak terlambat. Maaf, Ketua Ye, saya tidak pandai menulis kode. Mungkin saya tidak bisa membantu banyak. Membuatmu kecewa. Aku lihat tanganmu penuh dengan kapalan. Sebelumnya adalah seorang yang terlatih. Ruan Mingzhao 17, perwira muda Resimen Khusus Vietnam Selatan, Batalion 19, Harimau Hitam. Sayangnya sekarang sudah menjadi orang yang tidak berguna. Seandainya aku bisa menyembuhkan otot dan tulangmu, baik untuk menyembuhkan, tapi meridian sudah putus. Pembimbing Ye, jangan bercanda. Tolong beritahu. Jika aku memberitahumu tentang wajah Zuge. Zuge memiliki barang berharga seperti ini. Pembimbing Ye bersedia digunakan pada tubuh cacatku ini. Selama kamu setia padaku, jangan sebutkan nasib negara-negara. Aku katakan padamu, membantumu membalas dendam sangatlah mudah. Selain itu, aku akan memberitahumu sebuah kabar yang sangat berarti bagimu. Sekarang aku sudah tidak menginginkan apa-apa, seperti kayu yang membusuk.
Ketua Ye sebaiknya berhenti berharap. Jika aku tidak salah menebak, saat ini kamu masih mencari pembunuh gurumu dengan susah payah. Ini sudah terjadi 5 tahun yang lalu. Bagaimana kau tahu? Rahasia tidak boleh diungkap, asalkan kau setia padaku. Membantumu membalas dendam adalah hal yang wajar. Aku, pejuang harimau hitam, setia kepada Ketua Ye. Kau hanya perlu mengatakannya. Tuan G, tidak baik nih, grup. Sudah melebihi grup kita 10 kali lipat. Apa yang terjadi? Hanya dengan odd yang jauh lebih tinggi dari kita. Jika ini berlanjut, Tuan G, taruhan antara Anda dan pasti akan kalah. Pesawat, kenapa kamu panik? Ruan Peng sekarang sudah sepenuhnya terjebak dalam perangkap kami. Kita tinggal menunggu untuk menangkapnya. Tian Ge, kamu sudah punya pasangan. Tahukah kamu, bos baru-baru ini mempertimbangkan untuk menyerahkan urusan belakang layar Yunjun kepada orang lain. Dengar-dengar, kinerja Ruan Zuhang akhir-akhir ini melonjak. Sekarang kekuatannya sangat besar. Aduh. Dengar-dengar, bos sudah memilih orangnya, yaitu Ketua Ruan Peng. Hanya kamu yang mendengar kabar itu. Baiklah. Selamat pagi, bos. Gila ya, kalian berdua kenapa heboh di sini? Apakah kamu benar-benar berniat untuk menyarankan grup Yao Jiang kita? Yao Bao, ya. Ketua Ye juga ada di sini. Kenapa kamu selalu bersama orang-orang yang tidak jelas seperti ini? Jika kamu terus begini, sulit untuk melanjutkan posisi pemimpin klan Ruan di masa depan. Lebih baik jaga dirimu sendiri. Rumeng, jika aku bisa mengeluarkanmu dari klub malam, aku juga bisa mengembalikanmu ke sana. Apakah pemimpin klan Ruan benar-benar menganggap dirinya sebagai bos kawasan? Tangan pria keluarga Ruan bukan untuk memukul wanita. Saya harap Anda mengerti. Tidak ada gunanya Anda berpikir bahwa karena bos Anda menaikkan pangkat Anda menjadi ketua grup, Anda memiliki hak untuk melawan saya. Ye, Anda masih terlalu muda. Yuan Peng, apa yang Anda lakukan? Datanglah sayang, makan buah saja. Ya. Bro Peng, kamu benar-benar nakal. Aduh, seberapa buruk sih? Pengge, ada masalah nih. Hari ini di kawasan, entah kenapa, tiba-tiba ada rumor tentangmu. Kabar angin apa ini? Coba diceritakan. Mereka bilang bos ingin pensiun, mau mendorongmu untuk jadi bos baru di kawasan. Tentang hal ini, apa omong kosong ini? Ini jelas adalah kebenaran. Iya, ini kebenaran. Sayang. Tunggu kakak jadi bos taman. Akan ada hari-hari baik untukmu. Kak Heng, jangan lupa sama orang setelah kamu jadi bos taman ya. Tentu saja. Udara yang kotor. Kak Lan, angin apa yang membawa Anda ke sini? Bos meminta Anda untuk datang sebentar. Saya tahu. Hanya meminta saya untuk menjadi bos kawasan, kan? Sabar ya. Tunggu saya. Ren, belakangan ini kinerjamu bagus ya. Semangatnya sangat besar ya. Terima kasih, bos. Semua ini karena bimbingan Anda yang baik. Tanpa Anda, tidak mungkin sampai di sini. Hahaha. Tapi saya mendengar banyak orang mengatakan, Anda ingin menggantikan posisi saya. Tapi saya mendengar banyak orang mengatakan, Anda ingin menggantikan posisi saya. Tidak mungkin. Kabar ini pasti hanya rumor. Oh, jadi bisa dibilang ini semua omong kosong. Tentu saja, bos. Seluruh kawasan siapa yang tidak tahu saya setia kepada Anda. Bagaimana mungkin saya menyakiti Anda? Haha, saya jadi bingung. Di kawasan ini, siapa yang berani melakukan itu? Berani menjebak kepala suku kita, Ruan? Ye Tian pasti dia. Iya. Bos, Ye Tian dari awal masuk kawasan sudah berlawanan dengan pemimpin kelompok kita. Apa urusanmu? Di sini tidak ada tempat untukmu bicara. Bos,
Ye Tian itu anak sejak masuk kawasan sudah berperilaku mencolok setiap hari. Di balik ini, pasti ada dia yang berbuat onar, dan Liu Meng yang mendukungnya. Apa kamu yakin ini semua perbuatan Ye Tian? Tentu saja itu dia. Bos, Anda tidak bisa terus memihak dia. Ini bisa jadi berbahaya. Ini juga cukup baik. Ketua Wang. Grup baru-baru ini meluncurkan game baru. Namun, game ini memiliki backdoor. Bisakah Anda membantu memeriksanya? Periksa apakah dana terakhir mereka ditransfer ke luar negeri, masuk ke akun yang termasuk dalam kawasan kita. Koordinator, tanganmu terlalu jauh merentang, bukan? Apakah dana luar negeri perlu dilaporkan kepada Anda? Koordinator. Dana asing tidak bisa dihimpun. Saya khawatir kamu juga sulit untuk menjelaskan kepada bos. Ketua Ye, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik bagaimana cara menyaingi Ketua Ruan. Bangunlah. Berbicara sebaiknya lebih sopan. Pukulan saya tidak mengenal ampun. Ketua Wang ini benar-benar sulit untuk diajak kompromi. Sialan, berani menyalahgunakan dana publik? Ya, hari ini aku akan memberi kamu pelajaran. Tidak, bro, tidak, aku salah. Pengge, Aku akan mencari cara untuk mengganti uang ini untukmu. Pengge, ini untuk apa? Ketua Wang, selama kamu membantuku menyelidiki kemana dana itu pergi, aku bisa menghapus semua jejak penyalahgunaan dana publikmu. Kepala Ye. Tolong ikut saya sebentar. Kau masih berani mendekat. Kau yang menyebarkan rumor sehingga bos meragukan saya, kan? Berani melawan kakakku. Kau juga harus tahu diri. Sejak hari pertama saya masuk kawasan ini, saya sudah tahu kau punya prestasi. Kau menyebarkan fitnah ke bos untuk mendukung kapten dan mencurigai saya. Berani juga kau. Ini adalah rencana yang sangat rendah. Bukankah kau menganggap kami semua bodoh? Kau harus berlutut dan meminta maaf kepadaku seperti ini. Aku akan membiarkanmu pergi, hanya dengan mengetuk dahi beberapa kali. Setidaknya lebih baik daripada kehilangan kepala, kan? Pemimpin tim biru, berbicara harus ada buktinya. Kenapa kamu tidak merasa bersalah, menyalahkan saya padahal kamu sendiri yang salah? Kamu masih berani membantah. Tunggu sebentar, kebenaran akan terungkap. Bos harus memanggil Liu Meng sekarang. Saat itu, siapa yang benar dan siapa yang salah akan jelas. Bos, Anda memanggil saya Liu Meng. Ketua, baru-baru ini ada banyak desas-desus di kawasan. Anda, sebagai ketua kelompok, agak lalai dalam pekerjaan ini. Bos, saya sudah menyelidiki desas-desus di kawasan baru-baru ini. Semua itu ditujukan dengan sengaja oleh ketua kelompok Jenderal Huo, Ruanbo. Sialan, kamu omong kosong. Mengerti. Kalian berdua sudah pasti mengandalkan aku, kan? Tunggu sampai kebenarannya terungkap. Aku akan mengirim kalian berdua, pasangan selingkuh ini, untuk menjadi pasangan yang terpaksa. Kepala Liang, jangan terlalu percaya diri. Aku mendengar kabar bahwa kamu berpindah ke kawasan lain. Untuk menghindari hukuman, kamu terpaksa melakukan ini. Jangan asal menuduh. Bos, saya punya laporan penyelidikan dari ketua tim penurunan Wangyan. Anda bisa langsung melihatnya. Kita berdua siapa yang berbohong? Ye Tian, jangan sembarangan mengatakan bahwa dokumen bisa membuktikan sesuatu. Mungkin itu kamu yang buat. Itu benar-benar Ye Tian. Jangan lagi bingung dan tidak jelas. Sekarang minta tolong kakakku. Mungkin masih ada jalan hidup. Jika Xiao Qi bersedia bergabung dengan kelompok kalian, maka orang ini tidak ada salahnya bagimu. Apa kamu tuli? Aku memilih untuk bergabung. Menganggap semua teman adalah Xiao Qi. Xiao Qi sebagai mata-mata itu adalah kata-katamu sendiri. Tidak bisa. Dokumen ini menunjukkan akun luar negeri milik Ting Ting. Apakah sudah jelas siapa yang mengelolanya? Bos, waktu sangat terbatas. Siapa yang mengelola belum bisa dipastikan. Namun berdasarkan penyelidikan saya, alamat IP yang tersisa dari dana luar negeri ini berada di Myanmar Utara. Myanmar Utara sangat luas. Mungkin ada di salah satu akun di kawasan. Itu aneh sekali.
Mengapa alamat IP ini ada di Jalan Lama Guogan? Apakah mungkin orang dari kawasan kita pergi ke kawasan lain dan sengaja membuka akun? Kau tanya aku juga tidak tahu. Kau maksudnya Ruan Peng sudah menjalin hubungan dengan kawasan lain? Hanya ada kecurigaan, tapi belum ada yang pasti. Bos, itu benar-benar bukan saya. Apakah itu kamu? Kamu. Wan Peng. Kamu tahu aturan di kawasan ini. Kalau menggerakkan uang kawasan. Jika saya tidak meninggalkan sesuatu, saya sulit untuk meyakinkan orang lain. Ini kamu yang harus melakukannya sendiri. Aku yang akan membantumu. Aku yang akan melakukannya sendiri. Untuk apa aku butuh jarimu? Ambil dan beri makan anjing. Suka. Aduh. Kinerja bulan depan harus 2 kali lipat ya. Kalau tidak, kamu tidak akan memiliki nilai keberadaan. Ketua Ruan. Bulan depan, kinerja 2 kali lipat. Kamu harus bekerja lebih keras. Saya tidak akan berhenti denganmu, Ketua Zhang. Sebaiknya sembuhkan jarimu dulu. Lain kali, kamu tidak bisa mengeluh seperti ini. Lain kali kamu tidak akan bisa keluar dari ruangan ini. Ketua Y. Kenapa masih ada orang bodoh yang jaga di sana? Apa kamu takut aku akan memakanmu? Nona Nan, ada apa kamu memanggilku? Ketua Y sekarang sedang naik daun. Tapi hati-hati, Ruan Peng mungkin akan melakukan sesuatu di belakangmu. Serangan datang, hadapi saja. Air datang, tanah mengumpul. Ini tidak perlu khawatir bagi Nuan Jie. Ye King sekarang seperti api dan air dengan Ruan Peng. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Selama kamu berpihak padaku, aku akan menjamin keselamatanmu di kawasan. Aku bertindak sendiri di malam hari, selalu mengandalkan diriku sendiri. Ini tidak perlu repotkan Pak Supervisor. Jika tidak ada hal lain, saya akan pergi duluan. Benda yang tidak menghargai kebaikan. Tidak menjadi orang saya. Benci saya dan kau tidak akan bisa hidup di taman industri ini. Kepala keluarga Yuan cukup santai. Sepertinya 2 bulan prestasi kerja tidak berarti bagimu. Saudari Nan. Saya ini tempat kecil. Tidak cukup untuk menampung Buddha besar seperti Anda. Jika tidak ada apa-apa, pulang saja dan rayu bos Anda. Jangan bodoh di sini membuat saya tidak bahagia. Pak Du, silakan. Jika Pak Du ingin tinggal dan bermain bersama kami tidak keberatan. Sepertinya Ketua Ruan tidak terlalu peduli untuk mempercantik Ye Tian. Tunggu sebentar.
Hahaha. Aduh. Pengawas, ucapan Anda ini. Saya ini seperti membuang air besar di kuil Raja Naga. Ayo, cepat, minta maaf kepada pengawas. Pengawas, Anda adalah orang besar yang tidak mengingat kesalahan orang kecil. Semua salah saya yang mulutnya terlalu banyak bicara. Tolong jangan dianggap serius. Kawan-kawanmu ini setia sekali. Ya betul. Penasihat hanya perlu mengatakan satu kata. Kamu bilang apa yang harus kita lakukan, kita akan melakukannya. Karena Ye Tian rela memotong jarinya untukmu, maka kita akan memotong lengannya. Saudara-saudara, ambil senjata. Oh, Bro Peng, angin apa yang membawa Anda ke sini? Tidak ada, apa aku tidak bisa datang? Aku bertanya padamu. Aku bisa datang kan? Dengar tidak, pesawat, kalian tutup grup. Aku mau datang ya sudah. Tidak tahu apa petunjuk yang diberikan oleh Brother Peng kali ini. Aku tidak apa-apa. Bukannya sebelumnya ada anggota kelompok kita yang menjadi pengkhianat. Aku datang ke sini untuk mencari tahu bagaimana jari kelingkingku hilang. Tidak apa-apa, lakukan pekerjaanmu. Tidak mengganggu, tidak mengganggu. Harimau terbang mengajarkan mereka cara hidup. Si Etian, apakah kamu ingin membalas dendam? Oh, hahaha, Kak Lan sudah datang nih. Akhirnya kamu datang juga ya. Anak itu benar-benar sudah tidak tahu diri. Ini jelas-jelas dia tidak menghargai Anda. Kak Lan, informasimu juga cukup cepat diterima nih. Belum cukup pelajaran dari hukuman. Ah, malah berpura-pura menjadi korban. Apakah ini menarik? Nanji, kamu harus memutuskan untukku. Iya, Nanji, aturan di taman tidak boleh dilanggar. Sudahlah, waktu semua orang sangat berharga. Silakan gunakan segala cara yang ada. Ye Tian, sepertinya kamu ingin terus berjalan di jalan yang gelap. Jangan banyak bicara, semua orang di kawasan sudah saling bermusuhan. Ada tujuan tertentu untuk mengatur batas. Kalau Ketua Ye sudah berkata begitu, aku tidak akan berpura-pura lagi. Kinerja Ketua Ye bulan ini meningkat 2 kali lipat. Anggap saja ini sebagai sumbangan biaya medis untuk saudara-saudara dari tim api. Istri Ye Tian datang lagi mencarimu hari ini. Tidak masalah, setiap hari dia datang mencariku. It's not like that. Kalian sudah memiliki rencana. Sekarang peralatan dan data yang kami simpan telah rusak oleh badai lunas. Ini membuat pencapaian target menjadi sangat tidak mungkin. Fly Jie, kamu hanya benar setengahnya. Sekarang saya memiliki rencana baru. Meskipun permainan judi kami tidak bisa diluncurkan, namun saat ini kita sedang berada di tengah-tengah acara judi terbesar di dunia. Kamu tidak berpikir untuk menghasilkan uang dari Piala Dunia, kan? Iya, Tian Ge, itu adalah pertandingan terpenting di dunia. Betapa banyak mata yang sedang memperhatikan. Meskipun bisa dimanipulasi, itu bukan hal yang bisa kita lakukan. Terlalu tinggi levelnya untuk kita. Manipulasi. Aku sudah mengingat skor pertandingan di kehidupan sebelumnya dengan jelas. Kenapa aku harus mengatur? Seandainya aku bisa menebak skor setiap pertandingan. Kalau memang begitu, kita pasti akan untung besar. Tian Ge, keluarlah sebentar. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Mengapa mimpi Jie terlihat tidak terlalu senang? Kamu tahu apa? Pasangan kecil berdebat. Berdebat di kepala tempat tidur, berdamai di kaki tempat tidur. Tian Ge. Apa kamu sudah lupa tujuanmu masuk ke taman ini? Tidak, aku tidak pernah melupakan itu. Aku ingin menghancurkan taman ini. Lalu mengapa kamu masih ingin menghasilkan uang untuk taman ini melalui judi? Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk sepenuhnya menjual Zuang. Lalu bagaimana dengan dana yang masuk ke kawasan?
Tenang saja, saya sudah meminta pesawat untuk mencatat semua sumber dana. Setelah menghancurkan kawasan, saya akan mengembalikan semua uang mereka sesuai dengan daftar. 10, 100, 1000. Tian Ge, kemarin malam kita mendapatkan keuntungan sebanyak 30 juta. Bagus sekali. 30 juta lah, masih dalam rencana saya. Jangan berpura-pura di depan saya. Akhirnya, prestasi yang diberikan Nanjie kepada kita tercapai. Pelanggar. Kita harus mulai rencana langkah berikutnya. 5 juta prestasi sebulan. Lebih baik bunuh saja. Bos punya kabar baik. Kinerja kita bulan ini sudah ada hasilnya. Kabar baik apa? Ceritakan padaku. Jika bulan ini tidak menghasilkan 50 juta, aku akan memotong lidahmu sekarang juga. Bukan hanya 50 juta, 500 juta, 1 miliar juga bukan masalah. Ada jalannya begini, orang lain yang akan melakukannya, bukan orang lain. Ini Ye Tian. Kamu bilang intinya. Nama ini saja sudah membuatku jengkel. Mereka baru-baru ini sedang berjudi di Piala Dunia. 100 kali menang. Kamu bilang kalau kita juga biarkan mereka membantu kita membeli satu. Bukankah kita juga bisa kaya dalam semalam? Bagaimana kamu tahu jika Ye Tian yang kamu bicarakan itu benar-benar jujur? Dia sengaja salah bicara. Kita tidak bangkrut kan? Kamu pakai otak sedikit tidak sih? Bro, sekarang Ye Tian sudah menang banyak uang. Aku lebih baik gunakan uangnya untuk berjudi. Kalau menang kita. Kalau kalah ya itu kemampuannya dia. Kita gini saja masih untung. Harusnya kamu. Nanti setelah pertandingan ini menang, gadis-gadis di taman bisa kamu pilih. Kakak atur untukmu. Terima kasih, Kak. Saya tidak percaya. Hari ini tidak perlu. Dengar-dengar belakangan ini taruhanmu cukup akurat. Untuk semifinal Piala Dunia yang akan datang, situasinya sangat tidak menentu. Saat kalian membuat taruhan, pasti harus lebih teliti. Saya tanya kamu, apa kamu tuli? Ketua Ruan juga ingin bertaruh pada pertandingan ya. Baiklah, ada satu pertandingan yang bisa membuatmu pasti untung. Berarti kamu tahu diri. Coba ceritakan. Semifinal Piala Dunia, Jerman melawan Brasil, Jerman 7-1. Bukan begitu. Brasil sebagai tuan rumah. Kamu mengira aku bodoh? Trik kecilmu ini ingin menipuku 30 juta rial Brasil. Baiklah. Ketua Ruan punya keberanian, tapi uang ini harus kamu berikan padaku dulu. Uang apa? Kelompok kalian kan sedang bersinar akhir-akhir ini. Gunakan uang kalian, tapi ini tidak sesuai dengan aturan di taman ini. Kamu bodoh amat sih. Di dalam taman ini, aku yang menentukan. Tian Ge, bukankah kita benar-benar harus membelikan mereka 30 juta rial Brasil? Kamu dengar kabarnya belum? Grup leader Ruan kali ini benar-benar mengambil keputusan untuk reorganisasi. Beli 30 juta Brasil. Iya, katanya ketua Ye beli lebih banyak. 1 miliar Jerman menipu dan membantai Brasil. Apa Ye Tian sudah gila? Bukankah itu sama dengan memberikan 1 miliar secara gratis? Nah, kamu lihat setelah pertandingan ini berakhir. Bagaimana bos akan mengurus Ye Tian? Baiklah. Ketua Y, saya mendengar bahwa baru-baru ini kamu mengeluarkan 1 miliar untuk membeli kemenangan besar Jerman atas Brasil. Memang benar, bos, saya sangat yakin tentang pertandingan ini. Jangan terlalu percaya diri. Belum dimulai, ketua, jika kamu kalah 30 juta ini. Tapi ini bukan sekadar soal hasil 2 kali lipat. Ketua kelompok, permulaannya tidak menguntungkan. Apa gunanya omong kosong ini? Sebelum dimulai, aku sudah menduga hasilnya seperti ini. Lihatlah, kamu sudah mendapatkannya. Ketua Ruan memang penuh percaya diri.
Ketua lama. Pertandingan sudah ditentukan. Apalagi yang bisa kamu katakan? 30 juta membeli Brasil untuk menang. Ini bukan jumlah yang sedikit. Bos, babak kedua. Di babak kedua, Brasil pasti akan bangkit. Berikan aku satu kesempatan lagi. Baiklah, sebelum pertandingan ini dimulai, saya katakan pada Letnan Kolonel Nguyen, hasilnya akan menjadi 7-1. Namun, dia tidak bisa melaksanakannya. Ibunya mengeluarkan kotoran. Pak, jangan dengarkan omong kosong saya. Kamu menjebak saya. Nah, coba dengarkan. 30 juta Brasil. Di dalam kawasan, saya yang berkuasa. Bunuh saya saja. Masih berani, Ruan Peng. Apakah 30 juta ini uang yang kamu gunakan di kawasan? Ketua Ruan, karena kebodohanmu. Secara sia-sia Yuanku mengalami kerugian 30 juta. Jika tidak membunuhmu, sulit untuk menenangkan kemarahan publik. Ye Tian Ah Bu Bu Bu. Tian Geni Fang Guo Wo. Wo Yuan Yi Geni Dang Niu Zuoma. Hao Ge, Wo Kiu Kiu Ni, Wo Ge Ni Dang Niu Zuoma, Wo Rang Wo Gan Sen Mi Do Sing, Ni Fang Guo Lema. Jadi lembu menjadi kuda. Kau juga pantas. Jadi lembu menjadi kuda. Kau masih tidak pantas. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Sebenarnya aku berniat membawa rahasia ini ke kubur. Tapi hari ini aku merasa baik, berpikir bahwa berbicara dengan orang mati juga tidak apa-apa. Di kehidupan sebelumnya, kamu membunuhku, bahkan Liu Meng pun tidak kamu lepaskan. Di kehidupan ini, aku akan membalas dengan kematianmu. Ruan Peng, kamu tidak rugi. Aku menghabiskan 2 kehidupan untuk membunuhmu. Dan aku katakan padamu, setelah aku membunuhmu, aku akan menghancurkan seluruh orang ini. Kamu pikir dengan membunuhku, kamu bisa pergi dan berkuasa. Bahkan dalam mimpimu, membunuhmu hanyalah awal dari rencana balasku. Aku tahu satu informasi penting. Sekarang kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Ceritakan apa yang kamu tahu. Pelindung di belakang bos Gedanwei adalah Tuan Gedanwei. Ini loh. Saya tahu di hidup terdahulu. Tunggu. Kamu berjanji tidak akan membunuh saya. Saya di zoo. Kamu keluar di bumi. Janji kamu kepada saya, bukankah saatnya dipenuhi? Apa yang kau janjikan kepadaku? Kau bilang ada hadiah untukku kan? Hadiah apa? Kalau begitu tutup matamu. Kau curang. Suatu hari nanti kau akan jadi milikku. Menciumku sekali lagi, mengapa tidak? Terima kasih, Ketua Grup. Bos menyuruhmu untuk pergi ke sana. Ketua Ye telah berbuat banyak untuk kawasan ini. Terimalah uang ini. Semoga di masa depan kamu bisa memberikan lebih banyak kontribusi untuk kawasan ini. Bos. Semua ini adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Ketua Xie memberimu muka. Kamu harus menerimanya. Ketua Ye Tian tidak menyukai uang. Tapi pasti dia suka sesuatu, kan? Kalau tidak, saya benar-benar meragukan tujuanmu masuk ke kawasan ini. Sebenarnya, bos. Saya dengar Ketua Liu Meng dan pesawat selalu dekat denganmu. Harus sangat hati-hati, jangan sampai menyakiti temanmu sendiri, iya. Terima kasih atas ceknya, bos. Berkebetulan saya sudah agak lelah, istirahatlah.
Hahaha, masih muda dan bersemangat. Kalau begitu, kamu jaga baik-baik Ye Tian. Biar dia punya nyawa untuk mengambil, tapi tidak ada nyawa untuk dibelanjakan. Ye Tian, Liu Wang, kalian tunggu di sini saja. Bos, terlalu sopan sekali. Ada apa? Perintahkan saja kepada kedua orang ini untuk memerhatikan saya. Jika sesaat kemudian mereka hilang dan saya tidak menemukannya, saya akan membawa Anda kembali ke area taman. Teruslah menunggu di sini setiap hari. Ingin mengikuti lelang tingkat ini, Anda harus bekerja keras lagi selama beberapa tahun. Liu Meng, apakah Anda tertarik dengan lelang ini? Jika tertarik, saya akan membawanya masuk untuk melihatnya. Baiklah, saya tidak tahu benda apa yang akan dilelang hari ini. Hanya kalian berdua yang layak menghadiri. Tidak lihat situasi, tempat mana ini, cepat pergi saja. Saya akan menghadiri lelang ini 1 hari penuh. Saya ingin lihat siapa yang bisa menghentikan saya. Benar-benar mulut tajam. Lelang kami memerlukan pengecekan dana sebesar 100.000. Kamu terlihat miskin seperti itu. Apakah kamu bisa membawanya? Aku takut mendengarnya. Tidak apa-apa. Buka matamu lebar dan lihat. Berapa banyak uang ini? 100.000? Juta. Juta ini adalah 1 miliar. Ah, King G. Kapan kau mendapatkan banyak uang seperti ini? Pada pertemuan terakhir Wang Peng, 3 miliar. Aku diam-diam membeli Jerman untuk menang. Dan aku menggunakan sedikit trik. Tidak ada yang tahu. Sekarang 1 miliar bukan apa-apa bagiku. Bisakah sekarang masuk? Maaf. Pakaian tidak rapi. Tidak menerima tamu. Lalu bagaimana caranya agar pakaian rapi? Setidaknya harus memakai kemeja. Ini dari mana? Bintang film, bintang bagaimana mungkin memiliki aura seperti itu? Menurutku setidaknya dia harus berasal dari keturunan bangsawan. Beberapa hari tanpa melihat jenderal. Kau masih bersemangat ya? Aku dengar kau baru-baru ini mendapatkan seorang pemberontak di area kalian, kan? Apakah kinerja bulan ini kalian bisa menyelesaikannya? Jenderal, tolong percayakan pada saya, uang yang telah saya janjikan tidak akan kurang sedikit pun. Saya akan mengantarkannya tepat waktu. Ye Tian, siapa yang membiarkanmu masuk? Orang melakukan sesuatu, hatinya pasti jelas. Anak itu pasti kepala geng di kawasan ini. Jenderal, tolong percayakan padaku, dia tidak berani berbuat curang di depanku. Ye Tian, cepat keluar dari sini, kamu tidak berhak masuk ke ruangan ini. Ye Tian, kamu harus pikirkan dengan baik. Setelah kembali ke kawasan, tidak ada enaknya untukmu. Kamu tidak mau minum wine yang baik, mau minum wine hukuman, ya? Selamat datang di lokasi lelang Miawadi. Lelang kali ini memiliki banyak harta yang sangat berharga. Mari kita lihat harta ini akhirnya akan dibawa oleh siapa. Sekarang kita akan mempresentasikan koleksi pertama dari lelang ini, yaitu perunggu ding. Perunggu ding ini, apakah ini harta nasional yang diwariskan dari dinasti Han, yaitu Jiu Suding? Bagaimana mungkin harta yang begitu berharga bisa didapatkan? Di bawah kuil, tampaknya perunggu ding ini pasti akan memicu kekacauan. Perunggu ding ini, perusahaan kakakku pasti akan mendapatkannya. Siapa yang ingin mengajukan tawaran? Pertimbangkan dulu seberapa besar kemampuanmu. Lihat apakah kamu masih bisa mengeluarkan uang untuk kuil ini. Harga dasar patung perunggu adalah 3 juta dolar. Setiap penawaran harus lebih dari 500.000 dolar. Baiklah. 3 juta. 4 juta. Suca, hari ini kamu benar-benar berani menantang aku. 5 juta 6 juta. Orang yang ditugaskan ke patung perunggu di kehidupan sebelumnya, akhirnya karena barang palsu ini bangkrut dan bunuh diri. Bagaimana mungkin itu benar, Susan? Apa kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? 1 suapan terakhir. 8 juta. Ding perunggu ini pasti palsu.
Lelang batu giok di Diowa diterkenal di mana-mana. Bagaimana mungkin menjual barang palsu? Sebuah babi bau yang keluar dari taman. Mengerti apa itu barang berharga. Saya rasa dia hanya ingin mencari perhatian. Jenderal, saya lihat anak ini. Dia jelas-jelas hanya berkata asam karena tidak bisa mendapatkan anggur. Katakan dengan jelas, itu palsu. Apakah kamu bisa memastikan? Sosha, kau tidak perlu berpura-pura di sini. Aku memberitahumu. Ketuk tembaga ini aku beli hari ini. Benar-benar ada orang yang dengan senang hati mengantarkan uangnya. 8 juta 1 kali. 8 juta 2 kali. 8 juta 3 kali. Terjual. Hari ini sebenarnya perasaan saya cukup baik. Sayangnya ada lalat yang terus mengganggu di sekitar saya. Bersiul-siul terus. Membeli barang palsu tapi masih begitu sombong. Para pemimpin dari setiap unit, sikap Anda sangat luas. Tamu yang satu ini. Semua koleksi dalam lelang kali ini telah diteliti oleh ahli di bidangnya. Mohon jangan mencemarkan nama baik lelang ini. Benar atau palsu? Lakukan tes. Jangan sampai memang keras kepala seperti bebek mati. Aku katakan padamu, jika atap tembaga ini benar-benar asli, kau pasti mati hari ini. Namun jika palsu. Yehtian, kupikir kau adalah eksekutif senior di Taman Hewan. Jika saya kalah, bagaimana kalau saya berikan kamu 8 juta ini? 8 juta bukanlah jumlah kecil, tahu. Apakah kamu sedang mengajarkanku cara melakukannya, Yetian? Dan bagaimana jika kamu kalah? Jika saya kalah, saya akan memotong lidahku. Anggap saja saya kalah telak. Baik, kita sepakat. Nanti jangan menyesalinya. Yetian selalu menepati janji. Bro Tian, jangan terburu-buru. Berhati-hati, unit-unit lain mungkin merencanakan perangkap untukmu. Percayalah, saya tidak akan melakukan hal yang berisiko. HMPH. Mohon beri saya selembar kertas pasir dengan ukuran 5.000-mu. Ini sangat berguna nih. Benar atau palsu pasti akan terlihat jelas. Selembar kertas pasir sudah cukup untuk mengetahui kebenarannya. Menurut saya, Yetian hanya mencoba membingungkan kita. Ya, menurut saya dia hanya mencoba membelakangi waktu. Setelah semua, lidahnya akan segera dipotong. Dalam ingatan hidup sebelumnya, dabak perunggu ini memiliki satu titik lemah, menggunakan pasir dan batu untuk menggosok perunggu agar bersinar. Kau harus hati-hati ya. Dabak perunggu seharga 8 juta ini bisa merepotkanmu. Tidak mungkin. Yetian. Ini barang palsu. Kau membuatku, Gedawei, terjebak. Anda tidak boleh melupakan janji Anda. Setelah keputusan dari banyak ahli dalam lelang. Karena kesalahan lelang mengakibatkan barang palsu masuk dalam daftar lelang, kami akan mengganti kerugian Jenderal Godanwei sesuai harga. Sementara itu, untuk barang-barang berikutnya kami berjanji ganti rugi 10 kali lipat jika ada barang palsu. Baiklah. Syukurlah. Barang ini palsu. Tidak sah. Mengapa kita tidak bertaruh saja nanti? Siapa yang bisa mengambil barang termahal hari ini? Untuk orang seperti Anda yang tidak menepati janji, saya rasa tidak ada gunanya bertaruh. Tuan Yetian, kesepakatan taruhan kali ini akan kami jamin, sebagai penghargaan atas kemampuan Anda dalam mengingat dengan cermat. Baiklah, mari kita lihat apakah para jenderal dari berbagai unit mau mempertaruhkan yang besar. Anak ini hanya beruntung saja. Jika saya menang, saya akan mengambil semuanya. Baik. Kesepakatan taruhan kita sebelumnya masih berlaku. Jika kamu menang, aku akan memberimu harimau muda. Jika kamu kalah, aku tidak hanya akan memotong lidahmu. Aku juga akan mencungkil matamu. Sepakat. Barang lelang kedua adalah raja makanan dari Myanmar Utara senilai 1 juta. Setiap penawaran tidak boleh kurang dari 100.000 dolar. Bukankah ini raja barang gagal lelang? Kenapa kali ini dikeluarkan lagi untuk dilelang? Sepertinya di belakang tidak ada barang bagus. Jenderal Sucha, kenapa benda ini bisa menjadi raja barang gagal lelang? Ada ahli yang menggunakan sinar X dan melihat di dalam batu ini ada benda persegi.
Tapi tidak ada yang berani bertaruh apakah di dalamnya ada batu permata. 1,5 juta untuk batu ini. Apakah kamu gila? Hanya sepotong batu jelek ini. Kamu menghabiskan 1,5 juta. Bagaimana jika benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang baik? Aku akan menawarkan 2 juta. Aku hanya sembarangan bicara. Tapi ada yang benar-benar percaya. Saya hanya ingin membeli batu tua untuk bermain. Jika ada yang menawar lebih tinggi dari saya akan memberikan kesempatan terakhir dengan harga 2,5 juta. 2,5 juta sekali. 2,5 juta 2 kali 2,5 juta 3 kali. Laku. Bagus, Ye Qian. Apakah kau mau memukul batu retak ini di depan kami semua? Kita semua ingin melihat apa isi di dalamnya. Kau juga harus menunjukkan kepada kami, apa itu batu raja, apa sebenarnya yang ada di dalamnya. HMPH. Baiklah, seperti yang kau inginkan. Jika ini adalah batu hangat Shishi, katanya manfaatnya luar biasa. Saya tawar 20 juta. 20 juta mau beli itu saja. Saya tawar 30 juta. Seorang pembeli online bersedia membayar 50 juta. Maaf, saya tidak berniat menjual batu ini. Ye Tian sangat cerdas. Kamu berikan batu hangat itu kepada Jenderal Dandawe. Dia mungkin akan mengampunimu. Jenderal Godanwei sangat murah hati. Jika engkau memberikan batu hangat ini kepadanya, engkau pasti dapat pergi keluar dari gerbang ini dengan selamat. Batu ini sebenarnya ingin kuberikan. Suca Jiang. Engkau ingin memberikan batu ajaib ini kepadaku. Ini karena batu ini sangat berguna bagi putrimu. Ya, Jenderal. Ternyata Suca sudah ribut begitu lama. Kamu ternyata adalah belakangannya. Lalu apa masalahnya? Apa tidak ada masalah? Apakah kakakmu masih berani bertindak padaku? Ini adalah koleksi kami nomor 45, Pagoda Gading. Harga awal 5 juta. Nona ini, tuan ini menawar 1,8 juta. Ini adalah koleksi kami nomor 36. Selamat kepada Jenderal Godanwei, silakan duduk. 205,2 juta. Sekali, 6 juta. Jenderal Godanwei pasti akan mendapatkannya hari ini. Sekali lagi selamat kepada semua unit. Hadiah 300. Ini adalah barang terakhir malam ini. Sebuah batu giok berusia ribuan tahun dengan berat 50 kg. Harga lelang dimulai dari 2 juta. 2 juta. Xie Ting. Batu giok ini. Aku tidak peduli berapa banyak uang yang kau tawar. Aku lebih tinggi 500.000 darimu. $5 juta. Aku ingat kamu datang kali ini. Membawa 10 juta, kan? Jadi, kamu tinggal bisa menawar maksimum 7 juta. 7,5 juta. Apakah batu giok ini benar-benar seharga itu? Tentu saja, seandainya setiap kali kamu tidak memberiku ide yang buruk, aku sudah kehilangan banyak bandit. Cepatlah. Bagaimana agar keluarga Ye menghentikan kebodohan ini? Jika Heitie memiliki keterbatasan finansial, aku bisa membantumu, Mulan. Nona, saya dengan sukarela melepaskan bagian ini. HMPH 7 juta sekali, 7 juta 2 kali, 7 juta 3 kali. Baik. Hasilnya sudah diumumkan. Ye Tian, kamu ingin bagaimana merusak matamu sendiri? Jika kamu benar-benar takut, aku bisa melakukannya untukmu. Tuan Ye, jika Anda bersedia menjadi penasehat utama kami di lelang, kami bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Apakah tangan kalian terlalu jauh mencapai mata Tians ini yang saya inginkan? Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, bahkan Tuhan sekalipun. Mengapa semua orang berpikir saya akan kalah? Batu mentah ini adalah pecahan giok. Pecahan giok apa? Ini bagaimana mungkin? Batu ini tampak sangat bagus. Cahaya yang mengenai semuanya biru hijau. Bagaimana mungkin ini pecahan giok? Ye Tian, apa kamu melihat sesuatu? Lihat bagaimana aku menggali lubang untuk setiap unit. Mengambil beberapa barang berharga yang rusak. Masih mengira dirinya ahli.
hanya beruntung sedikit saja. Mungkin 2 kali itu keberuntungan. Tapi Tiange belum pernah gagal. Keberuntungan ini terlalu baik. Cukup omong kosong, ayo buka batu itu. Aku akan membuat kalian semua tidak bisa berkata apa-apa. Ye Tian, apakah kamu benar-benar sudah pergi? Ye Tian. Nanti aku akan menandatangani berbagai satuan di tempat kejadian. Jika ada kesempatan, kamu bisa pergi. Sepertinya Furcha bukanlah orang yang jujur. Dia bahkan menyelundupkan pistol gading ke dalam kotak kui. Ambil saja, untuk pertahanan diri. Apa yang ada retaknya? Apa mungkin ini benar-benar sepotong giok yang pecah? Iya, posisi retaknya terlalu canggung. Kalau saja bisa lebih dalam sedikit, bisa dibuat gelang atau piring giok. Sayangnya, batu giok ini sekarang terlihat tidak berharga. Hanya anggap sebagai pelajaran. Hasilnya sangat jelas. Setiap unit, kamu kalah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yeze, kau benar-benar mengakali. Kau bekerja sama dengan rumah lelang untuk menjahanku. HMPH, Jenderal. Kata-kata tidak bisa begitu saja diucapkan. Kami di lelang suhu adalah perusahaan besar. Aset Anda itu tidak ada artinya bagi kami. Apa cuma sebuah kawasan saja? Itu tidak ada apa-apanya. Ya saya ini seperti setetes air di lautan. Kau tunggu aku. Simpan baik-baik matamu itu. Lain kali aku akan mencabutnya bersamaan. Ayo. Jenderal, sudah berapa malam di kawasan ini? Apakah dia akan dibiarkan pergi begitu saja? Kamu tidak melihat dia dan keluarga Su baik-baik saja? Apa mereka sudah satu selimut? Lalu bagaimana? Ye Tian adalah ibunya, orang yang kamu aniaya. Kamu bertanya padaku, bagaimana? Aku bahkan sekarang ingin membunuhmu. Kalau tidak, kita langgar kontrak saja. Jangan biarkan dia merasakan ketidakadilan itu. Kau kira orang di rumah lelang sufu ini bodoh? Jaga tanganmu bersih. Bunuh Ye Tian. Jangan biarkan orang lain menyadarinya. Tenang saja, Jenderal. Aku sudah memutuskan. Ye Tian akan mati di dunia bawah. Kalian akhirnya berhasil melarikan diri. Iya, rencana Kak Tian sangat baik. Setelah tenda roboh, pertahanan di area kosong. Kami memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Bagaimana dengan yang lain? Tenang saja, Kak Tian. Yang lain semua sudah bersembunyi di tempat yang lebih aman. Hanya saja Tiger Bro terluka saat dia kabur. Tidak apa-apa. Hari ini di lelang, saya mendukung Anda, Ye Tian. Saya sudah memberi wajah. Sekarang Anda malah membawa orang dari kawasan industri ke kediaman saya. Apakah Anda pikir saya adalah buah matang yang mudah ditekan? Jenderal Su Chang, jangan marah dulu. Di Miaowadi, para panglima militer setempat menguasai wilayah. Kawasan industri gelap berdiri di mana-mana. Rakyat hidup dalam kesengsaraan. Kamu pikir bisa menyelesaikan masalah sebesar ini di Miaowadi? Dengan kekuatan saya sendiri, tentu saja tidak mungkin. Jika ada bantuan dari Jenderal, saya yakin Wenwadi pasti akan kembali tenang. HMPH. Tapi setidaknya bisa menyembuhkan putri Anda sebagai biaya pengobatan. Bisakah Anda membantu kami? Khawatir pergi. Jika bisa sembuh, menyelamatkan kalian dari kawasan ini tidak masalah. Tapi jika tidak bisa diselamatkan, saya akan segera memeriksa. Bukanlah orang yang baik-baik saja. Ye Tian aku tidak menyangka kamu. Tapi penyakit ini perlu dilihat langsung untuk lebih jelasnya. Menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa, lebih mudah juga seharusnya. Jika kamu benar-benar bisa menyembuhkan putriku, apapun yang kamu lakukan nanti, saya akan memberikan dukungan penuh. Bukankah sudah dikatakan, saat saya berpraktik sebagai dokter, ada orang yang datang mengganggu, Dr. Song. Sangat tidak enak hati. Kali ini saya mengundang orang yang berpengaruh. Mau datang untuk memeriksa penyakit Songji. Hahaha, ini adalah orang yang Anda undang. Sepertinya tidak begitu istimewa. Nona Suji,
Apakah Anda merasakan sakit di kaki setiap bulan saat bulan purnama, saat bulan baru? Apakah kaki Anda terasa lebih baik? Apa hubungannya dengan penyakit Sujili? Saya rasa Dr. Su sekarang sedang mengaktifkan otot-otot Miss Suji dengan stimulasi listrik. Tapi menurut pandangan saya, itu hanya mengobati gejala saja, anak muda. Kata-katamu terlalu berlebihan. Seumur hidupku praktik sebagai dokter. Mungkin aku telah menyembuhkan lebih banyak orang daripada yang pernah kamu lihat, dan aku tidak perlu nasihat darimu. Ahli bedah terkenal Taiyusun lebih unggul dari saya. Namun, wawasannya menurut saya sedikit sempit. Nyonya Suji jelas menderita penyakit Jin Mayin Hai. Hanya dengan satu batu giok lunak, dia bisa pulih sepenuhnya. Tidak mungkin. Apakah teori meridian ada atau tidak? Belum ada kesimpulan pasti. Terlalu memaksakan. Sungguh sangat mengabaikan nyawa manusia. Adapun tentang Nuanyu, ini adalah sesuatu yang jarang ditemui di dunia. Apakah ada gunanya? Cobalah dan lihat saja. Nuanyu adalah asas alami. Asalkan dipakai, maka akan terlihat efeknya. Tidak bisa cepat instan. Semua ini karena permainan. Bisakah kau, seorang pemuda, mencoba obat-obatan? Apakah menyembuhkan atau tidak? Mengapa tidak membiarkan Nyai Suji membuat keputusan? Aku bersedia. Nyai Suji, untuk memudahkan penggunaan, aku minta orang lelang membawakan tali ikat. Selama Anda memakainya dengan serius, Anda bisa pulih seperti semula. Hoisin, apakah hiasan ini efektif untuk Anda? Berdasarkan data berita dari kehidupan sebelumnya, seharusnya permata hangat yang selalu menyembuhkan terus membantu. Jika permata ini benar-benar efektif, mengapa saya tidak mengirim Yetian sebagai guru? Hati-hati. Ayah, sepertinya aku benar-benar bisa berjalan sekarang hahaha. Bagus, sepertinya begitu. Kamu harus berterima kasih kepada kakak Yetian ini. Terima kasih kakak Yetian. Saya Suken ingin menganggap Yetian sebagai guru. Master Suken, Anda tidak membuat anak ini malu, kan? Ahli terkenal Suken memiliki keterampilan yang luar biasa. Nanti dia akan merenungkan. Tolong perhatikan Tokosu dengan cermat. Apakah setelah ini kakak Yetian tidak berniat lagi untuk merawat Tokosu? Aku akan... Hanya saja sekarang aku sendiri juga bermasalah. Jenderal penjaga utara kabinet bisa saja mengirim orang ke lantai ini kapan saja. Ayah, kamu begitu hebat. Tentu saja kamu akan melindungi kakak Yetian, bukan? Itu sudah pasti. Yetian telah menyembuhkan penyakitmu. Tentu saja aku tidak akan membiarkannya terluka. Setelah Yetian, kamu harus lebih memperhatikan putri kesayanganku. Tian-Tian, apa kamu tidak mau? Aku mau. Kakak Tian-Tian yang terbaik. Hahaha. Maka kita tidak mengganggu istirahat Nyai Suju. Iya, Nyai Liu Meng. Kamu tidak tinggal bersamaku dan menemaniku berbicara. Aku agak bosan sendirian. Nyai Liu Meng, kamu tahu kan, seperti apa jenis gadis yang disukai kakak Yetian? Aku baru saja bertemu dengan kakak Yetian belum lama ini. Tapi aku tahu bahwa kakak Yetian adalah orang yang baik. Kenapa Nyai Lemon bilang begitu? Tuan Yetian selalu sangat tampan. Dan dia tidak memiliki niat buruk terhadap saya. Berbeda dengan para pria busuk di taman hiburan itu, mereka hanya tahu melirik dengan nafsu sepanjang hari. Itu masih baik-baik saja ya. Baik-baik saja apa, Nyonya Lemon? Menurutmu, wanita seperti apa yang pantas untuk Tuan Yetian? Fuhu, kau menderita. Apakah kamu masih ingat saya bilang akan membantumu menyelesaikan dendam pribadi? Ini adalah koleksi nomor 53 untuk hari ini. Kayu kuno 1000 tahun. Satu potong dengan harga awal 100.000, 150.000, 150.000 sekali, 150.000 dua kali, 150.000 tiga kali. Selamat kepada Tuan Ye. Bukankah ini yang disebut buah semesta? 100 tahun berbunga, 100 tahun berbuah. Cabang pohon itu hangat dan transparan. Pasti ini adalah buah semesta. Sejak dahulu kala, barang siapa yang mampu memiliki. Tian Ge benar-benar adalah dewa yang diturunkan. Fei Hu,
Kamu bilang kamu mau makan semua buah ini. Di istana bisa pulih berapa banyak, Anda bilang saya harus memakan semua buah ini. Saya kan tidak punya ilmu bela diri. Makan ini ada gunanya, batu-batu akan segera datang. Cepat dukung saya. Dengan begitu, keselamatan saya juga bisa terjamin. Tian Ge, aku, Hei Hu, bersedia mengikutimu sepanjang masa. Tian Ge. Jika aku memakan tulang babi ini, seluruh daerah Miao Wadi tidak ada yang bisa masuk. Tian Ge, semuanya baik-baik saja. Dengan kata-katamu ini, aku jadi tenang. Masih ingat tugas malam ini? Ulasan buruk di kediaman Suca. Suca hari ini mendapatkan permata hangat. Pasti saat ini sedang duduk di kediaman. Mari kita kirimkan hadiah besar untuk Jenderal Suca. Sister Liu Meng, kamu bilang kita mau kemana bermain besok dengan Kak Yeting? Mau bermain kemana? Aku pikir-pikir dulu. Dua orang cantik seperti bunga. Kamu malah memilih siapa? Ya sudah kamu saja. Adikku, bukan berarti kamu tidak cukup baik, tapi gadis ini terlihat lebih menarik. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Suking, bangunlah. Suking, haha. Suking, kamu jangan sampai terjadi sesuatu, iya. Xiaoni memang cukup liar. Ye Tian, akhirnya kamu datang. Mau makan apa? Mau makan daging. Panas sekali. Suki, ada apa dengannya? Tidak terbakar, Suki, sepertinya dia terkena racun birahi. Salahku, tidak merawatnya dengan baik. Mengapa setiap kali menghalangi jalan selalu kau yang melakukannya, binatang buas? Hari ini kau akan dikirim untuk bertemu Buddha. Dunia ilmu bela diri, tidak ada yang tidak bisa dihancurkan, hanya dengan kecepatan yang tak tertandingi. Kau berikan dia padaku, bunuh dia. Aku akan memberi hadiah besar. Pembunuh cepat yang dipanggil terlalu kuat. Bagaimana kalau kita mundur dulu? Pak Bos, sepertinya kita dikit-dikit dikepung. Kupikir begitu. Ayo, bukan salah mata. Pak Bos jelas-jelas dalam bahaya. Masih bisa bicara dengan keras begitu. Jenderal di Surabaya. Hari ini saya kalah. Apapun cara menghukum, terserah kamu. Baiklah, kalau sudah datang, jangan pergi. Tinggalkan nyawa sebagai hadiah, bagaimana? Jenderal Bos. Orang ini tidak boleh dibunuh. Orang ini masih berguna. HMPH, Ye Tian, baguslah kamu tahu diri. Di kawasan ini masih banyak orang China. Kalau kamu bunuh aku, mereka semua tidak akan selamat, bro. Sekarang di kawasan ini campur aduk. Aku ingin memanfaatkan bos untuk mengeluarkan anak buahnya. Jenderal Suca, aku sudah bilang dengan jelas, status dan identitasku walaupun tidak tinggi. Tapi Jenderal Ge dan Wei di belakangku. Aku yakin kau juga tidak ingin berhadapan langsung dengannya. Ahahaha. Bawa dia pergi hahaha. Hahaha Ye Tian. Wanita ini, kau mau bagaimana? Nanjie, aku Ye Tian seumur hidupku tidak akan membunuh wanita. Aku bisa membiarkanmu pergi, tapi syaratnya, kamu tidak boleh muncul lagi di Miaowa.
Kian. Semoga kita bertemu lagi. Ye Tiansu saat ini seluruh tubuhnya panas. Cepat lihat ini. Suji, ada apa ini? Sore ini semuanya baik-baik saja. Jenderal takutnya telah memberikan obat kepada Suji oleh tangan bos. Itulah sebabnya Suji memiliki reaksi yang begitu besar. Aku akan membunuh jenderal itu. Jenderal, jangan terburu-buru atau kamu akan merusak rencana besarmu. Lebih baik minta Dr. Suken untuk melihatnya dulu. Satu hari. Bagaimana menurutmu Suji? Suji adalah orang yang cantik dan baik hati. Para gadis. Aku bertanya apakah kamu memiliki perasaan terhadap Suji. Jenderal, jangan bertindak sembarangan. Lebih baik kita panggil Dr. Suken untuk memeriksanya. Siapa tahu Suji bisa baik-baik saja. Suji sekarang dalam kondisi lemah. Aku tidak bisa bertaruh lebih jauh. Yang mengatasi masalah adalah yang memulai masalah. Tian Ge menyelamatkan satu nyawa. Lebih baik dari membangun pagoda 7 tingkat. Jun Ge. Baiklah, ini juga untuk menyelamatkan orang. HMPH, kenapa kamu sepertinya merasa sangat tertekan? Nona kecil, jangan gunakan saya untuk memotivasi diri Anda. HMPH. Ye Tian. Saya sudah tahu tentang Suji. Harus berterima kasih padamu karena telah membebaskan Suji dari pemodal. Haha. Jio Jie, Anda tidak marah pada saya tentang kejadian semalam, kan? Hahaha. Dengan orang muda yang berbakat sepertimu menjadi menantu saya. Saya malah senang, hahaha. Terima kasih atas pengertian, Jenderal. Masih memanggil saya Jenderal? Iya, hahaha. Kak Ye Tian. Apa yang terjadi semalam? Kepalaku sangat sakit. Semalam kamu dan Ye Tian menghabiskan semalam bersama. Supir. Kemarin kamu terkena racun dari bawahannya Laomen. Semua ini terpaksa. Aku akan membantumu menghilangkan racun. Kau tidak akan marah padaku, kan? Bagaimana bisa, kakak Ye Tian? Kau telah menyelamatkanku 2 kali. Hatiku sudah menjadi milikmu. Hanya saja, kakak Liu Meng tidak akan marah padaku, kan? Apakah aku, Liu Meng, wanita yang seperti itu? Aku bersumpah pada langit, hati Ye Tian selamanya hanya milik kalian berdua. Ye Tian, kali ini pergi ke taman. Sepertinya orang-orangku tidak bisa membantu. Jenderal, hanya dengan aku, Ye Tian dan 1 orang. Kekuatan kita mungkin sedikit lemah. Jika aku bertindak, pasti akan berkembang menjadi pertempuran antara panglima perang. Menghancurkan Wadi tidak akan pernah ada kedamaian lagi. Jenderal Sucha sangat khawatir. Saya dan Harimau Hitam cukup untuk membela yang teraniaya. Kenapa bos tiba-tiba mengumpulkan kita semua untuk rapat hari ini? Siapa yang tahu? Sepertinya bos sudah lama tidak muncul. Sekarang dia pergi kemana? Ye Tian juga sudah lama tidak muncul, kan? Bos tidak mungkin pergi untuk menghabisi Ye Tian, kan? HMPH. Ye Tian, hanya dengan dirimu. Tidak layak duduk di sini. Tempatmu ada di sana. Aku bilang padamu untuk lebih hati-hati. Tian Ge, aku hanya menggunakan 10% kekuatan. Siapa yang mengira dia selemah ini? Ye Tian, kamu hanya bisa sombong untuk sementara waktu. Nanti bos datang, kamu akan tahu saja. Pesawatnya dibawa oleh bos. Untuk menunjukkan wajahnya kepada semua orang. Pesawat, apa yang kamu lakukan? Jangan lupa, siapa yang memasukkanmu ke dalam area itu, masuk lagi ke area itu. Saya rasa itu hanya dipermainkan untuk masuk ke area itu, jika bukan karena orang tua ini. Sekarang saya masih di Huaxia bersama keluarga. Pesawat, kamu yang memanfaatkan situasi. Jangan lupa siapa yang memberi kamu kesempatan.
Sehingga kamu bisa sampai di sini di kawasan ini. Ye Tian, di kawasan ini tidak bisa kamu katakan. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Bergabunglah denganku. Mungkin aku bisa menjagamu di kawasan ini. Cukup, jangan banyak bicara. Bos, apakah kamu masih berpikir kawasan ini adalah milikmu? Aku sebaiknya langsung saja mengatakan padamu, sekarang kawasan ini dilindungi oleh Jenderal Godanwei. Wow, Godanwei, bukankah dia adalah warlord terkuat di daerah ini? Ternyata ada kekuatan besar di balik kawasan ini. Sepertinya kali ini Ye Tian bukan hanya badut belaka. Godanwei yang kuat itu apa hubungannya dengan kalian? Seolah-olah itu bisa memberi kalian 1 sen pun. Bos ingin Jenderal Godanwei duduk di belakang layar. Takutnya itu bukan hal yang mudah, kan? Apa yang kamu katakan benar. Alasan Jenderal Godanwei bersedia duduk di belakang Tiger Park adalah karena kita telah mencapai kesepakatan. Setiap bulan saya mengirimkan 30 juta dolar sebagai biaya perlindungan kepada Jenderal. Wah, 30 juta dolar. Ini bukan jumlah yang kecil. Apa yang kau tahu? Mengganti 30 juta dolar untuk semua orang kami menggali tanah di kuil. Transaksi ini sangat menguntungkan. Kekasihku, aku ingin bertanya padamu. Dengan cara apa kau bisa membayar 30 juta untuk biaya perlindungan dalam sebulan? Hanya karena Piala Dunia? Hanya 30 juta dalam sebulan. Banyak banget ya, hahaha. Kamu tidak takut angin kencang melukaimu? Aku hanya ingin bertanya padamu, bagaimana kamu bisa mendapatkan 30 juta? Berdasarkan ingatan kehidupan sebelumnyaku, apakah itu di pasar saham atau investasi, tidak ada yang dapat menghentikanku. Selama aku mau, berapapun harganya, saya bisa mendapatkannya. 3 hari yang lalu, saya menggunakan keuntungan dari waktu lalu untuk membeli gas alam senilai 1 miliar dolar di pasar internasional. Hahaha. Ye Tian, hanya kamu ingin mengubah pasar iklim internasional. Saya akan memberitahu kamu. Tahun ini adalah fenomena El Nino ganda yang sangat jarang. Musim dingin tahun ini sangat hangat. Gas alam pasti akan meledak. Bisnismu benar-benar merugi parah. Hahaha. Kau benar-benar percaya bahwa dengan sedikit uang dari taruhan, kau bisa menghasilkan lebih banyak di pasar modal? Kalau yang mengurus adalah si Ye Tian ini, kemungkinan dalam beberapa hari kita semua akan mendapatkan masalah. Sepertinya, para ketua kelompok ini, benar-benar seperti katak di sumur. Belakangan ini, kalian semua tidak mengikuti perkembangan internasional, kan? Ye Tian, kau jelaskan saja. Jangan berpura-pura di sini atau kau akan menyelesaikan kekalahanmu. Negara gas alam sekarang terjerat dalam gelombang geopolitik. Harga gas alam melambung tinggi. Pesawat bantu lihat, berapa lama uang yang kita hasilkan cukup untuk membayar uang perlindungan. Dari transaksi ini, kita sudah mendapatkan 5 bulan uang perlindungan, itu 5 tahun. Ye Tian, aku akui kamu memang sedikit beruntung. Tapi soal perhitungan, kamu masih kurang 1 langkah. Tadi saja, aku telah membuka kunci akun dana luar negerimu. Begitu bos memberikan perintah, semua danamu akan menjadi milik bos. Segala sesuatu yang kau miliki telah menjadi ilusi. Sepertinya kalian benar-benar tidak tahu siapa Tian Ge. Sebelum masuk ke taman, Tian Ge sudah bergabung dengan aliansi Hacker Merah, dan dia adalah salah satu anggota paling senior di aliansi Hacker Merah. Kalian semua ini masih ingin menipuku dengan trik-trik ini. Tian Ge. Bos, kamu melihat akunmu masih memiliki 1 sen. Hai. Harimau hitam, kamu membebaskan aku. Berapapun uangnya, katakan saja, aku akan memberikannya padamu. Kamu sudah tidak punya uang lagi. Dari mana kamu mendapatkannya? Saya bukan saya punya. Saya punya uang. Saya punya. Tian Ge, beri Miao Er ketenangan untuk anaknya. Apa yang bisa kau berikan padaku untuk ketenangan? Sudah bersih, sangat bersih, artinya tangan tidak bersih. Mulai sekarang, saya akan mengubah perusahaan menjadi perusahaan investasi Tianmeng, meninggalkan semua bisnis gelap. Saya sudah selesai berbicara. Siapa setuju? Siapa tidak setuju? Saya setuju.
Saya setuju. Kita pasti akan dengan tulus mengikuti Direktur Ye ke depannya. Baik, selama kita semua satu hati, saya jamin semua orang bisa mendapatkan uang yang tak terhitung jumlahnya. Ada satu hal lagi. Semua orang Tiongkok kita, selama ingin pulang ke negara, saya pasti akan membantu kalian pulang dengan aman. Mari kita ucapkan selamat kepada Tian Ge yang telah sepenuhnya menjadi bos baru kawasan. Ayo, Tian Ge. Sejak saat itu, kawasan ini akan menjadi milikmu. Dunia yang luas, banyak peluang yang bisa dijelajahi hahaha. Saya khawatir Godanme tidak akan membiarkan kita begitu saja. Kita tetap harus bersiap-siap lebih awal. Ye Tian, tenang saja, saudaraku. Saya juga bukan orang baik-baik saja. Gedanwei ingin bergerak, kamu harus mempertimbangkan kekuatanmu sendiri. HMPH. Ye Tian. HMPH, kamu cukup berani juga. Aku susah payah membesarkan bos ini. Kamu begitu saja membunuhnya. Kau tahu akibat dari tindakanmu ini. Gedawei, ini wilayahku. Kau datang dengan sembrono seperti ini. Apakah kau ingin memicu perang? Kau benar-benar pikir aku takut padamu? Kau, Gedawei, hari ini adalah hari yang baik. Aku tidak ingin bertindak kasar. Anak muda ini terlalu terburu-buru. Ayo, kita berikan hadiah ini. Kenapa kamu di sini? Saudaraku yang baik, sudah lama kita tidak bertemu. Ngapain kamu bicara banyak dengan dia? Berikan hadiah itu padanya. Apa yang dilakukan Tuan He untuk mengantar pergi Yozong? Bagus, Gedawei. Saya terima hadiah ini. Nanti saya akan memberikan hadiah besar untukmu. Kau juga harus menerimanya. Apa yang bisa kau berikan, Tuan? Aku akan menikahimu, Tuan Siang. Ye Tian. Kau benar-benar mencari mati dengan menggambar grafiti. Black Tiger sangat mahir dalam seni bela diri. Saya bukan tandingannya. Orang terbuang tidak layak untuk ditakuti. Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan membuatmu tidak bisa keluar dari kediaman ini. Black Tiger, kamu tidak apa-apa. Terima kasih kepada Tian Ge yang telah memberikan Gui Guo Guiying sebelumnya. Sekarang mereka sama sekali bukan tandinganku. Pertemuan berikutnya akan jadi saat hidup dan matimu. Gao Dawei brengsek ini benar-benar memperlakukan saya seperti adonan. Berkali-kali datang ke rumahku. Terlalu memaksa. Jenderal, Anda dan unit-unit lain sama-sama merupakan penguasa lokal. Mengapa unit-unit lain begitu berani? Unit-unit itu mengandalkan keunggulan senjata mereka. Untuk seenaknya sendiri, jika saya memiliki keunggulan senjata, unit-unit lain akan berbicara dengan rendah hati kepada saya. Kalau tidak salah ingat, kakak, sepertinya unit kita baru-baru ini akan membeli sejumlah senjata di perbatasan. Jenderal, saya bisa membantu Anda menyelesaikan masalah senjata. Kalau begitu, saya pasti akan membalas penghinaan kemarin 10 kali lipat. Baik, kami segera menuju ke sana. Kak Tian, berdasarkan informasi Anda, kami telah menemukan alamat transaksi senjata dari masing-masing unit. Jenderal Souja telah mengirimkan pasukan elitnya untuk menyergap di sekitar. Hanya menunggu untuk menangkap. Baik, kita segera berangkat. Di sekitar Yetian adalah Zhao Lei. Anak buahku adalah pasukan khusus yang cukup elit. Nanti akan menyerbu gudang bersama Heihu. Baik, silakan tangkap dan lalu serbu. Anakku, bayar.
Setan harimau. Siapa sih berani-beraninya datang ke Mawardi? Sepertinya dari arah gudang. Senjata kita sepertinya disita. Ye Tian, kau ini mencari mati. Jenderal, saya akan segera bantu di gudang. Otakmu dimakan anjing apa? Harimau hitam di gudang. Kau pergi ke sana juga sama saja cari mati. Jenderal, maksud Anda adalah, dengan cara ini, Rumeng dan Suji pasti ada di kawasan. Kau pergi dan ikat mereka kembali. Gunakan mereka sebagai ancaman. Suruh Ye Tian datang sendiri. Jenderal, Anda sangat cerdas. Aku juga tidak tahu bagaimana keadaan Kak Yating sekarang. Tenang saja, Kak Yating. Kamu masih belum percaya? Iya, tapi rasanya seperti apa? Hei, siapa kamu? Berani datang ke tempat Tiang Ge dan berbuat sesuka hati. Oh, kamu adalah saudara Kak Tian, kan? Sungguh berita gembira yang datang bertubi-tubi. Jangan sengaja bermain cantik. Biarkan kakak menjadi tentara. Tutup, ya. Saudara-saudara, tahan. Bantuan segera tiba. Pukul mereka. Serangan frontal terlalu sulit. Jangan berebut. Kita harus cepat menyelesaikannya. Lalu kita serang lagi. Kalau tidak, kita akan tinggal di sini selama 3 bulan lagi. Kelompok ini dalam bahaya. Mereka bersembunyi di belakang perlindungan. Saya tidak punya cara untuk memanfaatkan ini. Zhao Lei, ayo fokuskan tembakan. Api sudah diterima. Siapa di antara kalian yang tahu keberadaan Ye Tian? Katakanlah. Saya jamin kalian tidak akan mati. Biarkan kami mengkhianati Tian Ge. Kau bermimpi, HMPH. Baiklah. Di tanganku ada sebuah kompas laut dengan kemurnian tinggi. Tunggu sebentar. Aku akan menyuntikkan semuanya ke dalam tubuh kalian masing-masing. Kalian akan sangat bahagia. Tunggu sampai efek obat ini hilang. Kalian akan menderita satu sama lain. Liu Meng, aku tahu kau dan Ye Tian selalu akrab. Sudah terungkap. Mengapa harus menderita seperti ini? Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. Pemuda itu memang pemuda. Baik, aku mendukungmu. Aman. Kayu, Tiger, kau baik-baik saja, tidak ada masalah. Tian Ge, gerakan Tiger hitam ini bagus sekali. Aku akan memberimu penghargaan pertama. Jika ada sesuatu di Wat Pradamathat, pasukan Kingku akan tersedia untukmu. Baik, aku akan membantu kamu. Lihat ini, apa ini, Jenderal? Tanda Su. Kamu adalah wanita dari Jenderal Su. Aku tidak akan menyulitkanmu. Katakan, apa yang ingin kau katakan. Aku akan membiarkanmu kembali ke sisi jenderal. Lupakan semua ini. Suji, jangan bilang, dia tidak berani melakukan apa-apa padamu. Sujin, Ye Tiange sudah menyelamatkanmu 2 kali. Jangan sampai kamu bingung di saat-saat kritis. Aku tidak tahu di mana Ye Tiange. Aku sudah lama tidak menghubunginya. Kamu bohong,
kamu ada di Yuanqi. Jelas-jelas kamu di satu kamar dengan Liu Meng. Kalau bilang tidak pernah bertemu Ye Tian, itu sungguh omong kosong. Masuk, saya akan memberi kamu kesempatan terakhir. Telepon dia. Panggil Ye Tian ke sini. Ayo. Baik, saya akan urus kamu sebentar lagi. Polisi. Harimau hitam. Ye Tian. Sekretaris. Kenapa dia meneleponku sekarang? Ayo, Ye King, aku ingin kau lihat teman-temanmu yang terkasih. Ayo lihat Tian He, jangan pernah kembali. Setiap unit tidak punya niat baik. Diamlah, tutup mulutmu. Liu Meng Ye Tian. Kalau kamu tidak ingin Liu Meng berubah jadi serangga beracun, cepat datang ke sini. Hu Dawei, kamu mau apa? Aku kasih kamu waktu 1 jam. Datanglah ke rumahku untuk menemui aku. An Wei, binatang ini, kau pasti akan membunuhnya. Saudara-saudara di unitku. Ayo, ikut aku. Hei, Jenderal, jangan terburu-buru pergi. Aku khawatir unitku akan terdesak. Tian Ge, saya akan menemanimu pergi. Tidak, saya pergi sendiri. Tapi, Tian Ge, bagaimana denganmu? Tidak masalah. Jenderal, apakah saya bisa mempercayaimu? Jika ada kebutuhan, saya pasti akan berjuang sekuat tenaga. Sekarang, ada satu jalan untuk Gurt. Saya akan pergi ke berbagai unit terlebih dahulu. Musuh sedang stabil. Kalian cari kesempatan untuk masuk diam-diam. Saya takut unit-unit itu akan menyerangmu sendirian. Saya masih menyimpan kartu truf di unit-unit tersebut. Bro Ying. Pemilik bisnis Ye Tian pernah memberimu emas dan kekayaan uang, kekuasaan dan status. Kau juga bisa meraihnya, jika memiliki hati yang bersyukur. Mengapa sampai jatuh ke keadaan ini? Ye Tian, kau bilang anak ini sudah membuat masalah besar. Apakah kau tidak memikirkan akibat hari ini? Di dalam taman itu gelap gulita. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku tetap akan marah. Baik, sekarang aku memberi kalian 3 kesempatan terakhir. Sekarang siapa yang membunuh? Dia, akan aku beri jalan hidup. Bagaimana, sudah kalian pertimbangkan? Ini adalah yang terakhir untuk kalian. Ya sudah, matikan saja harapan ini. Saya benar-benar penasaran. Kamu bilang Ye Qian memberikan apa pada kalian bertiga? Sehingga kalian bisa begitu menindas orang. Saya bilang saya bisa meramalkan masa depan. Apakah kamu percaya? Kamu pasti sudah kehilangan akal, kan? Jangan berpura-pura di sini. Saya meramalkan malam ini saya masih hidup. Dan kamu mati di tanganku. Hahaha. Ye Tian. Apakah kamu sudah memprediksi orang ini? Ye Tian, kita bertemu lagi. Aku sebelumnya membiarkanmu pergi. Hari ini kamu masih muncul di sini. Tak kusangka kamu benar-benar tidak tahu diri. Setiap hari perhatikan sikap bicaramu. Hari ini kamu adalah orang yang menunggu mati. Dan aku adalah orang yang membunuhmu. Baiklah, pisaunya ada di atas meja. Jika ingin membunuhku, kapan saja. Semoga Hei Hu dan yang lainnya datang tepat waktu. Dengan begitu kita masih memiliki sedikit harapan. Jenderal, mengapa tidak segera bertindak? Setiap menit yang berlalu, Tian Ge menghadapi risiko yang lebih besar. Jangan terburu-buru, kita harus menunggu kesempatan. Hari ini kita akan membandingkan hasil skor pertandingan ini. Jumlah total gol yang dicetak. Tebak berapa yang benar. Aku akan membebaskan beberapa dari mereka. Kalau kamu menebak beberapa yang salah, aku akan membunuh mereka. Bagaimana pendapatmu? Tian Ge, jangan campurkan diri kita, cari cara sendiri untuk keluar. Kamu saja yang banyak bicara. Final Piala Dunia 2014. Berapa skor akhirnya? 1-0 atau 2-1? Saya seharusnya ingat dengan jelas. Mengapa malah di saat-saat seperti ini saya lupa? Apakah Ye Zong berencana untuk mengecos sampai pertandingan berakhir? Sebelum pertandingan berakhir, saya akan mengungkapkan hasilnya. Mereka semua harus mati.
Jerman menang 1-0. Total gol 1. HMPH, aku benar-benar berpikir kamu punya kemampuan. Dengan Jerman, mau menang melawan Argentina. Di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, pertandingan antara tim Jerman dan tim Argentina sekarang sudah dimulai. Tim Jerman hari ini mengenakan jersey kandang dengan seragam putih. Nak, kamu benar-benar bisa meramalkan masa depan. Tidak mungkin hanya beruntung saja hari ini. Memprediksi masa depan. Aku sudah menarik kembali serangan. Yang kamu lihat tentang masa depan akan lenyap. 1 miliar dolar. Mari kita bertaruh. Sekarang aku akan membunuhmu. Uangmu juga milik kita. Uang sang jenderal. Saya tambahkan kode khusus pada uangnya. Hanya saya yang tahu kode itu. Jika tidak ada yang mengoperasikan akun ini dalam 24 jam, uang di akun itu akan didonasikan seluruhnya kepada Hong Sisu dari Huaxia. Tidak perlu membunuh. Aku ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan oleh mayat mati ini. Mari saya bagikan kartu. Meskipun dealer online, ketika kartu dibagikan, kamu memulai dari sini. Dan juga jatuh dari sini. Kamu sepertinya tidak menghormati teman saya. Sekarang dengan 1 miliar dolar. Saya tidak tinggi. Saya memiliki 3 properti di Tokyo, London, dan Los Angeles. Ada saham di pasar saham Amerika senilai 500 juta dolar. Ini adalah untuk menikahi istriku. Uang hadiah pernikahan. Semua akan baik-baik saja. Tiange, kami tidak pantas untukmu seperti ini. Kau cepat pergi. Baik. Satu kata sudah cukup. Tunggu dulu. Yekian, apakah kau ingin membelak waktu? Menunggu Suca datang menyelamatkanmu. Balsam itu bawa beberapa orang ke lantai bawah untuk menjaga. Asalkan ada yang datang, segera laporkan. Baik. Tian-Tian, aku tahu saja niatmu tidak murni. Sister Lan, cepat bagikan kartu. Sebenarnya dia akan dibebaskan. Tunggu sebentar. Aku mau lihat kartunya. Kalau tidak, bagaimana aku tahu apakah kamu memberikan asuransi kepada kakak? Lihat lagi. Sudah bisa kan? Yetian, aku ingin lihat apa yang kamu gunakan untuk menang. Aku pernah mengambil labu. Bunga merah bisa mengalahkan labu. Kecuali, ibuku sudah memuntahkan aku. Sungguh sial, pertarungan yang begitu menarik tidak bisa ditonton. Kalau hari ini berani memasukkan seekor lalat, aku akan menghabisi nyawamu. Ayo pergi ke sana lihat-lihat. Kesempatanku datang. Adik. Bertemu lagi. Saudara. Kita bertemu lagi. Iya, kita bertemu lagi. Pertemuan terakhir kita sudah 5 tahun yang lalu. Aku bersiap untuk menyerahkan perguruan kepada adik junior. Harimau hitam, elang botak. Kau bisa setuju, guru. Pemimpin perguruan selalu dipegang oleh kakak senior. Keputusan ini, murid tidak setuju. Meskipun harimau hitam adalah adik junior perguruan, tapi kemampuan bela dirinya sangat tinggi. Apa yang kau tidak setujui? Guru, tolong beri saya kesempatan untuk menantang saudara junior. Harimau hitam, tantangan dengan saudara senior. Kau bisa setuju? Tentu saja tidak masalah. Hahaha. Harimau hitam,
hanya karena kau adalah saudara junior. Semua orang sudah sangat memperhatikanmu. Selama aku mengalahkanmu, Jim akan menjadi milikku. Kau adalah murid yang salah. Hari ini aku membersihkan Jim dari kau. Guru. Zaman guru sudah berubah. Kau binatang. Aku harus membunuhmu. Tahukah kamu kenapa aku tidak membunuhmu? Karena aku ingin kamu jadi sampah. Haha. Aku bilang bagaimana aku akan membunuhmu, walaupun kamu datang sendiri. Setiap utang ada pemiliknya. Hari ini jangan berharap untuk mengatur perhitungan. Mengatur perhitungan. Hanya dengan kamu yang pincang saja. Sudah bertahun-tahun berlalu, kekuasaanmu tidak lebih dari ini, kan? Kagum. Kepadamu. Saudara junior, kaki satu jalur bisa berlari lebih jauh dari 5 jalur. Saudara junior, bagaimana kakimu bisa sembuh? Kali ini tidak perlu kamu khawatirkan. Biarkan aku membalasmu, untuk membalas dendam guru. Saudara, aku tahu aku salah. Tolong berikan aku kesempatan untuk berubah. Mulai sekarang, aku akan menjaga perintah guru sepanjang hari. Tidak akan mundur, menghindari langkah setengah. Memang benar. Kakak, zaman sudah berubah. Guru, saya sudah membalas dendam untuk Anda. HMPH, tempat yang bagus untuk melawan pandemi. Ye Tian, ayo mulai bermain. Labu. Aku akan bermain terbuka melawanmu. Aku ingin melihat bagaimana ceritamu digunakan. Bunga merah tidak bisa mengalahkanmu. Jika kita mendapatkan straight flush, apakah kita menang? Nan membantu sepanjang malam. Mencurangi permainan. Saya lihat kamu sudah bosan hidup. Jenderal, saya tidak pernah mengkhianati Anda. Nona Nan, kamu masih bilang kamu tidak curang. Setiap hari bersenang-senang, bisa bicara untukmu. Saudara, Jenderal mungkin sudah lupa bahwa saya lulus dari jurusan matematika Universitas Huaking. Tunggu sebentar, saya ingin melihat kartu yang kamu miliki. Kalau tidak, bagaimana saya tahu apakah kamu sudah memberikan asuransi untuk kakak? Setiap kartu yang saya lihat, saya bisa mengingatnya dengan jelas. Omong kosong, ingatan yang baik itu ada gunanya. Apakah kamu bisa mengingat semua kartu? Tentu saja, untuk mengalahkanmu, saya mengandalkan keberuntunganku yang tak tertandingi. Dengar baik-baik, saya beritahu kamu, keadilan pasti menang. Aku akan membunuhmu. Sekarang saja. HMPH Tianye. Ternyata kau tidak menyangka, kau masih mati di tangan saya. Seorang dirinya sendiri masih berjuang dengan keras untuk apa? Aku masih punya kesempatan. Aku hanya perlu membunuhmu. Saya masih Jenderal Miaowadi yang memanggil angin dan hujan. Setiap unit, sekarang kamu masih bermimpi untuk bisa selamat sepenuhnya. Hari ini kamu pasti akan mati di sini. Saya bisa membunuhmu. Dengarkan suaranya. Pesawat. Kamu harus bertahan, pesawat.
Saya akan mencari cara membawamu ke rumah sakit terbaik. Analisis. Jangan bergerak, angkat senjatanya. Turunkan senjatanya, pergi. Kalian. HMPH, keluarga Y, melihat sahabat terbaikmu mati di depanmu. Rasanya tidak enak, ya. Kamu rasakan saja pelan-pelan, sampai hari kamu mati. Ye Tian. Jika kamu mau, kamu bisa membunuhnya sendiri, untuk membalas dendam sahabatmu. HMPH, kalian semua sudah melihatnya. Dia tidak berani membunuhku di depan saudara laki-lakinya yang terbaik. Dia bahkan tidak berani membunuhku. Hahaha. Hahaha. Tidak, aku telah mengubah pikiranku. Kita tidak bisa membunuhnya. Apa yang harus kita lakukan? Tian Ge. Aku masih ingat kamu pernah bilang padaku, seumur hidupmu hanya ingin menghancurkan kawasan. Merusak kegelapan hitam. Apa kamu sudah berubah? Aku tidak pernah sedetik pun tidak memikirkan balas dendam. Tapi mengapa kamu tidak mau? Tidak ada saat di mana api balas dendamku lebih membara daripada sekarang. Namun aku tidak bisa membunuhnya. Aku akan memberitahu polisi tentang semua kejahatan yang pernah dia lakukan satu persatu. Aku ingin dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Aku ingin istrinya, dan anak-anaknya melihatnya dengan pandangan meremehkan setelah mendengar kata-kata Gondon terbang. Aku ingin dia menghabiskan sisa hidupnya dalam rasa malu yang tak berkesudahan. Aku. Ini tidak mungkin. Saya ingin mencari elang botak. Biarkan dia membunuhmu. Yang kau bicarakan tentang elang botak itu sudah kubunuh. Sekarang kau hanya bisa menerima hukuman hukum. Noda. Noda, kau telah membunuhku. Membunuhku. Kau telah membunuhku. Kau juga bisa membunuhku. Ah, tidak ada yang datang untuk menghakimi saya menghalangi dia. Ye Tian-Tian, langkah selanjutnya apa rencanamu? Rencanaku tidak pernah berubah. Saya ingin mengembalikan Miao Wadi yang bersih kepada daerah ini. Saya ingin membuat semua orang Tiongkok di kawasan ini kembali dengan kemenangan. Sepertinya tidak semudah itu. Ada begitu banyak orang di kawasan ini. Meski melewati perbatasan juga memerlukan mantra. Ya, aku akan menanganinya nanti. Pesawat adalah milikku. Maafkan aku, Ye Tian. Biaya pemeliharaan orang tuamu akan kubayar. Harapanku adalah agar aku bisa menenangkan rohmu di surga. Siapa itu? Tian Ge adalah saya. Bagaimana kalian bisa datang? Kakak Tian Ye. Saudari Meng terlalu khawatir tentangmu. Kedua kami datang untuk membuatmu sedikit lebih bahagia. Maaf ya Saudari Su. Sekarang saya benar-benar tidak bisa merasa bahagia. Sekarang kucing Adi sudah tenang. Tian Ge, sudah waktunya kita memikirkan urusan kita. Meng Er Suji. Kalian tenang saja, saya pasti akan mengadakan pernikahan yang megah untuk kalian di utara Myanmar. Pengantin laki-laki, apakah engkau bersedia menepati janji pernikahanmu? Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, dalam sakit atau sehat, baik dalam kecantikan maupun ketidaksempurnaan, sukses atau gagal. Akan selalu mencintainya, menghiburnya, menghormatinya, melindunginya, dan bersedia untuk setia kepadanya selamanya dalam hidup kalian.
Sungguh luar biasa. Berikutnya. Tuan polisi, kau sudah bilang begitu sebulan yang lalu. Semua sudah aku urus. Jangan banyak bicara. Lakukan saja jika kamu mau. Kalau tidak mau, pergi saja. Pemimpin, saya mohon kepada Anda. Tolonglah. Baiklah. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana. Saya keluar dari kerumunan. Sudah sebulan. Uang saya sudah saya berikan semua kepada Anda. Ibu, ada apa? Saya sudah terima uangmu. Biarkan saya pulang. Pergi, pergi, pergi. Tolong, saya mohon, keluar. Pergi. Polisi di Myanmar Utara memperlakukan orang Tiongkok seperti ini. Lalu bagaimana? Ini semua disusun oleh kepala kita. Kalian siapa sih? Apakah kamu sengaja menyuruh orang-orangmu menghalangi warga negara Tiongkok pulang? Memangnya bagaimana? Apa kamu tahu diri? Bisakah saya menganggap apa yang baru saja Anda katakan sebagai provokasi terhadap warga negara Tiongkok? Jangan lupa. Di sini adalah utara Myanmar. Di sini aku yang mengatur. Mungkin Anda belum pernah melihat kalimat di halaman belakang paspor negara Tiongkok, bukan? Warga Tiongkok, jika Anda menghadapi bahaya di luar negeri, Anda harus ingat bahwa ada negara yang kuat di belakang Anda. Namun, kekuatan itu tidak bisa mencapai tempat ini. Bapak Kepala, Anda juga harus ingat bahwa ada pepatah kuno di negara Tiongkok, siapa yang berani menyerang Tiongkok? Walaupun jauh pasti akan dihukum. Hahaha. Aku akan teriak di sini. Bagaimana kamu bisa menghukumku? Menghadapi kamu tidak perlu tangan dari Huaxia, jika aku tidak salah ingat. Selama ini kamu sudah mendapatkan banyak orang hebat dari unit kakak. Kamu tidak perlu membawa hal-hal yang tidak jelas ini untuk berbicara omong kosong di sini. Ini adalah catatan transaksi antara kamu dan kakak selama bertahun-tahun. Silakan lihat baik-baik. Jangan berpikir untuk menghancurkan dokumen ini. Ini hanya salinan. Aslinya masih ada di tangan saya. Tuan Ye, apa yang Anda katakan ini? Selama Anda memerintahkan, bisakah saya tidak membantu Anda? Ya, Pak Ye, Anda sangat murah hati. Saya tadi buta mata. Saya akan memukul diri sendiri. Saya ingin Anda mengingat betapa jelasnya wajah paspor anjing Cina. Nanti, jika ada orang lain yang datang dengan paspor mencari bantuan, Anda harus melayaninya tanpa syarat. Terima kasih banyak atas kebaikanmu, Pak Ye. Jika tidak ada bantuan Anda, kami mungkin sulit untuk kembali. Ya, Pak Ye, segera akan menjadi tahun baru Imlek. Tidak tahu kapan Anda merencanakan untuk kembali ke Tiongkok. Berapa banyak orang Tionghoa yang masih di Viwadi dan belum pulang? Sekarang, berapa banyak warga Tionghoa yang masih tinggal di Viwadi dan belum kembali? Meskipun Taman Harimau telah dihancurkan, termasuk kawasan Kakak, masih ada ribuan orang yang belum pulang dari Estate Zijin. Selama masih ada satu orang Tionghoa yang belum aman kembali ke tanah air, aku tidak akan pulang. Kekuatan di balik Estate Zijin bahkan lebih besar. Kamu harus siap menghadapi pertempuran berat selanjutnya. Pertempuran berat harus dilawan. Tian Ge, aku mendukungmu selamanya. Asal kau mau, aku akan selalu bersamamu, meskipun di tengah bahaya. Entah sudah berapa tahun berlalu, aku melihat kembali lingkaran pertemananku. Hei Huo, apakah kau melihat ada perubahan padaku? Kau terlihat lebih tua sedikit. Sudah ada beberapa kerutan. Jangan-jangan sudah diperas oleh dua kakak ipar. Pergi sana, fokus nyetir. Nanti kita makan bersama. Kak Limeng, masakan ini enak. Silakan makan lebih banyak. Ayo, Tian Ge, coba dumpling ini. Ini juga enak. Kak Limeng, kamu juga makan yang banyak. Baik, kamu juga makan yang banyak ya. Tahun baru sudah datang dengan cepat. Semoga di tahun baru ini kita semakin baik. Kak Fei, gelas ini saya persembahkan untukmu. Terima kasih telah menemani saya melewati dua kehidupan yang paling sulit di taman. Tuan Tian, aku menghormatimu. Baiklah, mari kita bersama. Mari kita. Selamat tahun baru. Aku berharap ledakan kembang api ini tidak terjadi di taman lain.
Semua uang orang-orang Huaxia telah dikembalikan. Dikembalikan secara utuh, tidak kurang 1 sen pun. Apakah kakak Ye Tian merindukan rumah? Kalian di mana? Dimanapun adalah rumahku.